Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Marilah kita hayati kasih Allah yang terwujud dalam karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita nyanyikan nyanyian rohani 3 bait 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketikanya yang esa. Haleluya, haleluya, ketikanya yang esa. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Tritunggal yang kudus menyertai saudara. Amin. Marilah kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 242 bait yang pertama dan yang kedua. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Tuhan telah berkarya menciptakan dunia dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya untuk berkuasa atas alam ciptaannya. Namun manusia telah jatuh dalam dosa. Dosa itu merusak hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Akibatnya,
Manusia kehilangan damai sejahtera dan alam merana. Dengan menyadari segala pelanggaran dan dosa kita, marilah kita nyatakan pertobatan dan pengharapan akan hadirnya kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 260 ayat 1 sampai 2. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Saudaraku, terimalah berita anugerah dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Selanjutnya, jalanilah hidup baru bersama Tuhanmu. Puji syukur kepada Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya bagiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman
peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, Allah pencipta semesta, yang mengasihi dan menyelamatkan dunia, dan senantiasa membimbing kami dengan roh-Nya yang kudus. Pagi hari ini, kami umat-Mu menaikkan puji syukur dan terima kasih, karena masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah pagi ini, meskipun dari tempat kami masing-masing. Kami menyadari Tuhan bahwa di dalam segala keadaan, Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memberkati kami semua. Karena itu, di tengah ibadah ini, kami memberanikan diri kami untuk menaikkan permohonan kami, bukan karena kebaikan dan jasa-jasa kami, melainkan karena kami percaya Tuhan Yesus membuka jalan bagi kami, dan Tuhan Yesus menyatakan kemurahan-Nya sehingga kami dapat memohon kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit, untuk Ibu Sukamto khususnya. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberi kekuatan, Tuhan yang menghibur hatinya, sehingga di dalam sakit dan kelemahannya, ia senantiasa bersandar kepada Tuhan. Demikian pula saudara-saudara kami yang lain, yang saat ini juga membutuhkan kesembuhan dan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami semua, umat-Mu dimanapun berada. Jauhkan kami dari segala marah bahaya. Beri kami kekuatan, beri kami semangat untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak cucu kami, mereka yang masih balita hingga mereka yang telah dewasa. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka. Dan biarlah Tuhan mereka senantiasa hidup di dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Kami doakan anak-anak kami yang akan mencari sekolah untuk melanjutkan studinya. Kiranya Tuhan memberkati agar mereka boleh melanjutkan studi dengan baik. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Demikian pula yang membutuhkan pekerjaan. Beri mereka hikmat, beri pertolongan, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang baik sebagai sarana berkat Tuhan bagi kehidupan mereka. Dan mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan juga yang memberi hikmat, sehingga mereka dapat menemukan jodoh yang sepadan anugerah Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkati kiranya gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, jemaat-jemaat milik Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara dan memberkati kami, memasuki era baru, memasuki pola hidup yang baru karena dampak pandemi coronavirus. Biarlah kami senantiasa Tuhan mampukan untuk dapat hidup dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati segenap masyarakat bangsa ini. Biarlah kami bersama-sama menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami naikkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap hari Tuhan melimpahkan berkat-Nya dan memelihara hidup kita. Karena itu, marilah kita nyatakan syukur melalui hatur persembahan didasari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita iringi persembahan ini dengan Kidung Jemaat nomor 287b ayat pertama dan ketiga. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, di tata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Mari kita aturkan persembahan ini ke hadapan Tuhan melalui doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan, bahwa Tuhan telah perkenankan kami semua untuk mempersembahkan apa yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Biarlah dengan persembahan yang kami aturkan ini sungguh menjadikan kemuliaan nama-Mu, menjadikan sarana bagi pelayanan umat-Mu di lingkungan GKJ Tengahan. Bapa kami di surga, ampunkan Tuhan akan segala kekurangan dan kesalahan kami di dalam kami mempersembahkan persembahan yang kami aturkan pada kesempatan ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Erni. Kiranya Tuhan berkenan buka hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan juga Tuhan urapi Ibu Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat 4a. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala
Dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung-burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya.
Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan menciptakan yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikian firman Tuhan. Mazmur tanggapan dari Mazmur 8 akan kita baca secara litani. Saya membaca bagian-bagian yang menjorok keluar. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak membaca bagian-bagian yang menjorok ke dalam. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bacaan kedua dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan,
Akhir-akhir ini, sepertinya kita sering mendengar atau membaca istilah new normal. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan perubahan besar yang akan dan malah sudah mulai dialami masyarakat sebagai dampak pandemi COVID-19. Sebagai bagian dari masyarakat, kita harus berusaha menemukan cara-cara baru dalam menjalani hidup, dalam membina relasi dengan sesama, dan dalam menjalankan ibadah. Dalam tatanan new normal, kita bekerja dengan cara baru, bersekolah dengan cara baru, beribadah dengan cara baru. Singkatnya, new normal menuntut kita hidup dengan cara-cara yang baru. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, semula Tuhan menjadikan dunia dan segala isinya dalam keadaan baik. Tuhan pun menciptakan manusia dan menempatkannya dalam dunia yang baik itu. Tidak hanya itu, Tuhan memberkati manusia dan berpesan, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kejadian 1 ayat 28. Demikianlah Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk merawat dan mengelola alam demi kelangsungan hidup segenap ciptaan. Taman Eden menggambarkan kehidupan yang harmonis antara manusia dengan alam, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Namun sayang, ketidakmampuan manusia mengendalikan hasrat dan keinginannya sehingga melanggar perintah Tuhan membawa dampak yang sangat besar. Kehidupan berubah total, dari keharmonisan menjadi permusuhan dan pertentangan. Kerja keras dan penderitaan pun tak bisa dielakkan. Dalam dunia yang baru, dalam tanda kutip, terjadi kekerasan, pembunuhan, penipuan, pencurian, persinahan, iri hati, kemunafikan, dan berbagai bentuk dosa yang lain. Melihat kehidupan dunia yang rusak itu, apakah Tuhan diam saja? Tidak. Meskipun tentu saja Tuhan sangat kecewa terhadap manusia yang telah melanggar ketetapannya, namun rasa kasih-Nya jauh lebih besar. Tuhan rindu memulihkan kehidupan dunia. Yohanes 3 ayat 16 menyebutkan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dan memulihkan dunia. Tuhan Yesus mengajarkan cara hidup baru kepada manusia. Dengan hikmat dan kuasa, Ia telah mengajarkan cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Dengan kasih, Ia memulihkan dan menyembuhkan, bahkan membangkitkan. Dan dengan tubuh serta darah-Nya yang kudus, Ia telah menebus dosa manusia. Semua itu telah digenapi melalui karya pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan, sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-Nya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19 dan 20. Mari kita perhatikan dengan seksama isi pesan tersebut. Kata pergilah merupakan perintah untuk bergerak dari tempat semula ke tempat lain. Injil Markus 16 ayat 15 menjelaskan tempat lain yang dimaksud adalah seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Para murid diutus pergi ke seluruh dunia. Apa yang harus dilakukan para murid di seluruh dunia? Ada 3 hal, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus. Semua bangsa berarti semua orang dari berbagai latar belakang. Murid Yesus artinya orang yang mau belajar dari Yesus. Menjadikan semua bangsa murid Yesus artinya menolong semua orang untuk belajar dan mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Yang kedua, membaptis semua bangsa atau semua orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Membaptis artinya mencelupkan, membenamkan, atau menenggelamkan. Para murid diutus ke seluruh dunia agar semua orang bisa menyelami atau mengalami karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, perintah untuk mengajarkan perintah Tuhan kepada semua bangsa atau semua orang. Tuhan menghendaki agar manusia yang telah jatuh dalam dosa menjalani kehidupan yang baru. Hidup dan pengajaran Yesus merupakan contoh kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridlah yang harus mengajarkan cara hidup Yesus dan memberi contoh nyata kepada semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kisah penciptaan dalam kitab Kejadian 1 dan amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 sama-sama mengingatkan kita bahwa Tuhan telah mengangkat kita sebagai mitra-Nya untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan. Orang percaya harus menjadi teladan mengenai hidup yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu pergilah, ajarkanlah cara hidup baru yang dikehendaki Tuhan kepada semua orang. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 428 bait 1 dan 2. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah
sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari kita bangkit berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah ibadah ini kita akhiri dengan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 428 ayat yang ke-5 dan ke-6.